Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang kehidupan seorang bintang reggae, Bob Marley. Ia berasal dari keluarga sederhana di Jamaika. Bob mendapatkan popularitas tingginya pada saat ia mempromosikan perdamaian. Di saat Jamaika sedang dilanda kekerasan, setelah merdeka dari negara Inggris Raya, dan setelah adanya percobaan pembunuhan terhadap Bob beserta istrinya bernama Rita, dan temannya Don Taylor, Bob memilih untuk istirahat dulu dari dunia hiburan. Film dibuka pada saat Robert Nesta Marley yang masih muda sedang bersama ibunya, saat mereka sedang naik bus dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian teks narasi menjelaskan mengapa Bob Marley masih dikenal hingga saat ini sebagai bintang musik reggae terbesar di Jamaika. Ia tumbuh dari keluarga yang sederhana di sekitar masa kekerasan di Jamaika pada tahun 1970-an, pada saat negaranya mendapatkan kemerdekaan dari Inggris Raya. Bob yang sudah lama berkarier, menghadiri konferensi pers setelah mengumumkan bahwa ia merencanakan menggelar konser perdamaian bertajuk Smile Jamaica untuk menyatukan bangsanya dalam menghadapi wacana politik. Namun beberapa kritikus khawatir bahwa Bob membuatnya tampak seolah-olah ia memihak. Di Kingston 1976, pada saat itu Bob sedang bermain sepak bola dengan teman-teman beserta anak-anaknya. Namun tiba-tiba para penjahat melepaskan tembakannya di pinggir jalan, dan Bob segera melindungi anak-anaknya dan segera pergi dari tempat itu, dan memberitahu anak-anaknya agar mereka tidak khawatir dengan apa yang baru saja terjadi. Dan disinilah ia mulai menciptakan lagu berjudul Three Little Birds. Kemudian Bob latihan musik bersama grupnya The Wailers. Sementara istrinya yang bernama Rita, ia keluar lalu melihat dua orang pria bersenjata berlari ke arah rumahnya, sementara pria lainnya menghampiri Rita yang berada di dalam mobil, lalu mengarahkan senjatanya ke arah kepala Rita dan menembaknya. Sementara yang pria satunya lagi masuk ke dalam rumah lalu menembak Bob dan temannya Don Taylor. Bob yang tertembak mengenai tangannya, lalu ia segera bangkit membawa Don dan istrinya Rita menuju ke rumah sakit. Dan beruntung Rita masih bisa diselamatkan karena peluru itu hanya mengenai rambut gimbal Rita yang tebal, sehingga peluru tersebut hanya mengenai kepalanya beberapa inci saja. Setelah pulih, Bob masih merencanakan untuk melanjutkan konsernya, walaupun semua orang yang dekat dengannya merasa khawatir dengan keselamatannya. Namun Bob tetap bersikeras untuk melanjutkan konser musiknya tersebut, dan pada saat ia akan memulai konsernya, Bob berhalusinasi melihat seorang pria bersenjata yang telah menembaknya beberapa hari di tengah-tengah kerumunan para penonton. Namun ia tetap melanjutkan konsernya tersebut. Setelah pertunjukan konsernya selesai, kemudian Bob memperlihatkan luka tembaknya kepada para penggemarnya sebelum Bob meninggalkan panggung. Lalu Rita mencoba menghiburnya, dan Bob berkata bahwa ia butuh waktu untuk dirinya sendiri. 3 bulan kemudian, Bob pergi ke London bersama beberapa temannya. Sesampainya di sana, mereka ditangkap karena kedapatan membawa marijuana. Saat di dalam penjara, Bob mengingat istrinya Rita waktu pertama kali mengajaknya bergabung dengan gerakan Rastafari, dan Bob juga teringat pada saat kedua orang tuanya tidak mengakui ia sebagai putranya. Setelah bebas, Bob berbicara dengan produsernya bernama Chris Blackwell mengenai tentang album barunya. Rita bergabung dengannya di London sementara Bob dan The Wailers mencoba menciptakan nuansa baru. Bob mendengarkan soundtrack film Exodus dan mulai menciptakan lagunya sendiri dengan judul yang sama, dengan bantuan humas Howard Bloom, dan grup tersebut membuat album berikutnya, Exodus, yang menjadi hit terlaris di seluruh dunia. Pada tahun 1977, setelah albumnya sukses, Bob mengadakan tur keliling Eropa, dan ia mulai meraih lebih banyak kesuksesan dan popularitas, hingga Bob menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita bernama Cindy Breakspear. Esok harinya Chris mengundang Bob dan teman-temannya ke sebuah acara pesta. Di sana Bob cemburu saat melihat Rita berbincang-bincang dengan pria lain. Kemudian Bob mengajak Rita keluar untuk membicarakan seorang pria yang sedang bersamanya. Namun Rita membalasnya dengan mengatakan bahwa Bob pun telah berselingkuh dengan wanita lain. Kemudian Rita menampar Bob dan menyuruh Bob untuk mengawasi Don, karena ia telah melakukan beberapa bisnis gelap di belakang Bob. Kemudian Bob mengonfrontasi Don saat di belakang panggung atas apa yang diberitahu Rita kepadanya, bahwa Don telah menandatangani kontrak pertunjukan yang akan diadakan di Afrika dengan meminta bayaran lebih tanpa sepengetahuan Bob, dan Bob langsung menghajarnya. Esok harinya Bob mengunjungi seorang dokter atas saran Rita dan Chris, karena mereka khawatir dengan bintik hitam di kuku jari kakinya pada saat Bob bermain bola. Dan dokter itu pun memberitahu Bob bahwa ia menderita penyakit kanker kulit melanoma. Lalu dokter itu menyarankan untuk mengamputasi jari kakinya agar kankernya itu tidak menyebar kemana-mana. Namun Bob menolak dan merasa putus asa atas kabar tersebut.
Pada tahun 1978, Bob kembali ke Jamaika, dan sesampainya di sana, Bob disambut oleh banyak orang yang berkumpul untuk menyambutnya saat ia turun dari pesawat. Kemudian Bob mengunjungi rumah lamanya yang telah lama kosong, dan beberapa menit kemudian datang seorang pria yang dulu menembaknya untuk meminta maaf kepada Bob. Dan Bob berkata bahwa ia tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun dalam hatinya dan memaafkan orang tersebut. Setelah itu Bob duduk bersama Rita beserta anak-anaknya di sekitaran api unggun saat ia menciptakan lagu yang berjudul Redemption Song, dan Rita berkata bahwa Bob telah siap untuk tampil kembali. Bob dan The Wailers kemudian bersiap saat mereka berkumpul di hadapan banyak orang di Jamaika untuk pertunjukan barunya. Ia kemudian tampil untuk membawakan lagu One Love. Di akhir film, dengan teks penutup menyatakan bahwa Bob Marley meninggal pada tanggal 11 Mei tahun 1981 karena kanker kulit yang dideritanya. Namun rekaman dari konser One Love miliknya ditampilkan di mana ia mempertemukan para pemimpin partai politik yang berseberangan sebagai simbol persatuan dan perdamaian. Serta disebutkan pula bahwa majalah Time menyebut Exodus sebagai salah satu album terhebat sepanjang masa.